Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rahma Sapitri dengan NIM 1806416 akan menyampaikan mengenai sejarah dan pengertian mazhab positivisme hukum. Yang pertama, mengenai sejarah mazhab positivisme hukum bermula dari revolusi Prancis terjadi. Secara umum, situasi intelektual Prancis pasca revolusi 1789 yang ikut merintis kelahiran positivisme. Revolusi Prancis memang diwarnai banyak teror dan pertumpahan darah, tetapi sebuah cita-cita lama kebudayaan Barat dicapai dalam revolusi ini, yakni penegasan akan kebebasan manusia. Dipandang dari sudut modernis, revolusi memperluas reformasi religius pada abad ke-16 ke bidang sosial dan politik. Cita-cita modernitas yang sudah mulai didasarkan pada zaman Renaissance seakan-akan terwujud secara sosial politis dalam revolusi ini. Realitas yang sama ternyata bisa dinilai dari dua sudut pandang yang bertolak belakang. Demikianlah juga di Prancis muncul para pemikir yang disebut tradisionalis. Dari sudut pandang tradisionalis, revolusi merupakan ancaman serius terhadap integrasi sosial dan dasar-dasar religius bagi moralitas manusia. Meski berlainan, bagi kaum pendukung maupun pengkritik revolusi sebenarnya sama-sama produk pencerahan. Selanjutnya terdapat para pemikir yang disebut tradisionalis, yaitu De Maistre, De Bonald, Chateaubriand, Lamennais. Mereka merupakan seorang tokoh konservatif yang sangat getol menyerang konsep kemajuan. Dalam Soyres, Petersburg, ia antara lain berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hanya sahih untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisik dan bukan untuk menjelaskan agama. Yang bisa menciptakan tatanan dan kemajuan bukan ilmu melainkan iman, lebih khusus lagi iman Katolik. Di sini ia ingin menemukan sebuah dasar religius yang hilang karena modernisasi. Atas dasar anggapan ini dia menganggap bahwa reformasi sebagai kejahatan terbesar umat manusia. Dia juga mengecam para filsuf pencerahan, khususnya Voltaire. De Bonald tahun 1754 sampai 1840 dalam Primitive Legislation lebih jauh lagi berusaha menemukan sebuah basis religius yang dia temukan dalam bahasa. Bahasa adalah fakta primitif. Bahasa lalu dilihatnya sebagai sarana transmisi pewahyuan ilahi yang pada gilirannya mendasari masyarakat dan manusia. Selanjutnya, menurut Chateaubriand, terhitung di antara kaum tradisionalis dalam Génie du Christianisme, dia membela agama Kristen dengan pertimbangan-pertimbangan estetis. Agama Kristen itu benar karena indah dan iman. Kristen itu menghibur. Sedangkan menurut Lamennais, sejalan dengan membela agama Kristen, dia berpendapat bahwa agama adalah berbasis moral masyarakat dan tanpanya masyarakat akan hancur. Selanjutnya, para pendukung revolusi yang paling menonjol adalah apa yang menamakan diri les ideologis atau disebut juga kaum ideolog. Julukan ini diambil dari buku salah seorang tokohnya, Destutt de Tracy, Elements de Ideologie. Istilah ini belum memiliki makna peyoratif seperti sekarang. Ideologi dimengerti sebagai studi-studi mengenai asal-usul ide-ide yang terungkap dalam bahasa dan penalaran. Selanjutnya, pada abad ke-16, filsuf Prancis banyak menyerap pengaruh spiritual Jerman, dan positivisme muncul pada abad ke-19 yang dimotori oleh sosiolog Auguste Comte. Dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul pada abad ke-19 ini dimotori oleh seorang sosiolog dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy. Pengertian positivisme. Istilah positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte. Istilah itu berasal dari kata positif. Dalam Prakarta Cours de Philosophie Positive, dia mulai memakai istilah filsafat positif dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Dengan filsafat, dia mengartikan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep manusia, sedangkan positif diartikannya sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati. Dengan kata lain, positif sama dengan faktual atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa hendaknya tidak melampaui fakta-fakta. Dalam penegasan itu lalu jelas yang ditolak positivisme, yakni metafisika.
Penolakan metafisika di sini bersifat definitif. Dalam kritisismenya, Immanuel Kant masih menerima adanya das Ding and Sie, objek yang tidak bisa diselidiki pengetahuan ilmiah. Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain seperti etika, teologi, seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya objek adalah yang faktual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang sahih mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan. Fakta dimengerti sebagai fenomena yang dapat diamati, maka sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani, positivisme menolaknya sama sekali. Yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara indrawi. Karena itu, positivisme adalah ahli waris empirisme yang sudah diradikalkan dalam pencerahan Prancis. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Wulansari. Di sini saya akan melanjutkan pematerian yaitu mengenai perkembangan positivisme. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus didasarkan pada data empiris. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan dikatakan sebagai satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya keandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Sesungguhnya, aliran positivisme ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai pada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk. Maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokoh dalam positivisme pertama ini ialah Auguste Comte, Elitre, Felavitre, J.S. Mill, dan Spencer. Munculnya tahap kedua dalam positivisme atau empirio-positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Marxisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina. Dengan tokoh-tokohnya ialah Honnerat, Carnap, Schlich, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini ialah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta sematika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Ilyas Hafiz akan menjelaskan mengenai ciri-ciri positivisme. Positivisme terbagi menjadi 6 ciri-cirinya. Yang pertama, objektif atau bebas nilai.
Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Lalu ada fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan yang ditolak, atau biasa disebut anti-metafisika. Yang ketiga, ada nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Selanjutnya terdapat reduksionisme, di mana realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Lalu meningkat menjadi naturalisme, tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang terakhir ada pula mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 1806270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode filsafat positivisme dan fungsi filsafat positivisme. Yang pertama, metode filsafat positivisme. Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Secara harfiah, memiliki makna pengejaran pengetahuan, penyelidikan, cara penuntutan penyelidikan, atau sistem semacam itu. Juga dikenal sebagai proses yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas. Metode atau metodologi merupakan isu utama yang dibawa positivisme, yang memang dapat diartikan bahwa refleksi filsafatnya sangat menitikberatkan pada aspek ini. Metodologi positivisme berkaitan erat dengan pandangan tentang objek positif. Jika metodologi bisa diartikan suatu cara memperoleh pengetahuan yang sahih tentang kenyataan, maka kenyataan yang dimaksud adalah objek positif. Objek positif, sebagaimana dimaksud Comte, dapat dipahami dengan membuat berbagai distingsi, yaitu antara yang nyata dan yang hayal, yang pasti dan yang meragukan, yang nyata dan yang kabur, yang berguna dan yang sia-sia. Dari berbagai patokan ini, positivisme meletakkan dasar ilmu pengetahuan hanya tentang fakta objektif. Dalam positivisme sosial, Comte menjelaskan tentang metodologi. Alat penelitian yang pertama menurut Comte adalah observasi. Kita mengobservasikan fakta dan kalimat yang penuh tautologi hanyalah pekerjaan sia-sia. Tidak mengamati sekaligus menghubungkan dengan suatu hukum hipotetik, tapi diperbolehkan oleh Comte karena menurutnya itu merupakan kreasi simultan observasi dengan hukum. Eksperimentasi menjadi metode kedua yang menurut Comte, kemudian komparasi untuk hal-hal yang lebih kompleks seperti biologi dan sosiologi, metode penelitian terbaiknya itu adalah komparasi. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Adapun metode positif ini memiliki 4 ciri, yaitu 1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta. 2. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. 3. Metode ini berusaha ke arah kepastian. 4. Metode ini berusaha ke arah kecermatan. Yang kedua, yakni fungsi filsafat positivisme. Pertama, fungsi manusia dalam positivisme. Positivisme memandang manusia memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terlihat ketika manusia diletakkan pada suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa manusia selalu memiliki fungsi ketika dikaitkan dengan relasi sosial antar individu lainnya. Positivisme memandang manusia maupun masyarakat mempunyai ketentraman atau tata tertib sosial yang bersifat alami dalam suatu masyarakat.
Atas asumsi itu, maka segala tindakan manusia memiliki sisi yang natural. Fungsi lain manusia itu sendiri yaitu membantu penelitian terhadap manusia, seperti halnya ilmuwan alam ketika meneliti objek penelitiannya. Yang kedua, fungsi kebudayaan dalam positivisme. Positivisme memiliki fungsi yang memungkinkan untuk menjelaskan masa lampau, memahami masa kini, dan memprediksi masa depan. Dengan adanya positivisme tersebut, memungkinkan untuk dapat melihat kebudayaan yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan memprediksi bagaimana kebudayaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi ilmu pengetahuan sosial dalam positivisme. Fungsi positivisme dalam hal ini yaitu membantu ilmu pengetahuan sosial untuk mampu dipandang setara dengan ilmu alam dalam bingkai suatu ilmu pengetahuan. Positivisme memandang ilmu sosial untuk mencari perbandingan antara ilmu sosial yang satu dengan ilmu sosial yang lainnya. Hal tersebut kemudian berujung pada perolehan generalisasi atau fenomena tertentu. Yang keempat, yakni fungsi lainnya. Fungsi lain dari adanya filsafat positivisme adalah sebagai alat pencari suatu kebenaran, juga sebagai pedoman dalam mengkaji suatu fenomena. Mungkin masih banyak fungsi lain dari adanya filsafat positivisme ini dan akan tampak seiring dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Wildi Hernanda dengan NIM 1800128. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan mazhab positivisme serta prinsip-prinsip yang ada dalam positivisme. Positivisme berakar pada empirisme, bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Kelebihan dari positivisme antara lain, positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif arbitrary, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, serta valid. Yang ketiga, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Yang keempat, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Serta yang terakhir, positivisme sangat menekankan aspek rasionali ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Selain memiliki kelebihan, positivisme pun memiliki kekurangan. Antara lain, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologik. Akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal, yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar, kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivistik berkembang pada abad ke-19, jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Lalu manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada, karena dalam positivistik semua hal itu dinafikan. Lalu hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Yang keempat, positivisme pada kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak
yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera, padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajian terbatas pada hal-hal yang nampak saja, padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Dan yang terakhir, hukum 3 tahap yang diperkenalkan oleh Comte mengesankan dia sebagai teoritis yang optimis, tetapi juga terkesan lincah seakan setiap tahapan sejarah evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya, untuk kemudian bermuara pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positivistik. Bias teoritik seperti itu tidak memberikan ruang bagi realitas yang berkembang atas dasar siklus, yakni realitas sejarah berlangsung berulang-ulang tanpa titik akhir sebuah tujuan sejarah yang final. Selanjutnya adalah prinsip aliran positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan positif hukum saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Filsafat hukum positivisme muncul dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positif yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Menurut Hart, menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang dapat dimasukkan dalam filsafat positivisme, yaitu hukum adalah perintah terhadap manusia, analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis ini harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat didedukasi secara logis dari pengaturan peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dan moral karena moral adalah meta-yuridis. Dan yang terakhir, pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan. Dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum juga mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif atau perundang-undangan. Hanya nilai itu telah dibahas dan diterapkan ketika proses pembuatan hukum positif. Setelah ditetapkan menjadi undang-undang, maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, lepas apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Asyhrianto Taufik dengan NIM 1807567 dari PKN 2018A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran positivisme hukum. Aliran hukum positif lahir sebagai sebuah antitesa dari teori hukum alam. Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, das Sein dan das Sollen. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif. Demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yakni hukum positif. Positivisme hukum selanjutnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu analytical legal positivism, analytical jurisprudence, pragmatic positivism, dan Clausen's pure theory of law. Positivisme hukum modern baru memperoleh akar secara akademis melalui pemikiran dari John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart. Pandangan tersebut yang melahirkan landasan dalam paham positivisme modern. Positivisme hanya berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia, command of human being. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan
dan harus dibebankan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Tak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada dasein dan hukum yang seharusnya dosolen. Penghukuman judgement secara moral tidak dapat ditegaskan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. Keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. Hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah merupakan sarana atau lambang yang secara intrinsik dan ideal mengandung kebenaran dan keadilan. Dalam kaitan ini dapatlah dikatakan bahwa menganggap hukum itu bebas dari unsur-unsur non-hukum adalah khayalan belaka. Secara ideal, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Keharusan adanya kewenangan dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadi Manuel Sitorus dengan NIM 1806796 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai implikasi logis positivisme terhadap pemikiran hukum. Secara sederhana, positivisme hukum menganut dua prinsip dasar. Yang pertama yaitu hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kemudian yang kedua yaitu negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi apapun isi dari hukum tersebut. Dalam kehidupan kenegaraan, khususnya negara yang menganut paham negara kesejahteraan atau welfare state, di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis. Lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak tanpa peduli apakah hukum yang dilahirkannya adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari positivisme hukum. Yang pertama, kelebihan. Positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif mudah karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, hukum sering dijadikan alat bagi penguasa untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat. Yang kedua yaitu undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan dengan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut. Undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan, karena mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu menurut Bagirmanan, hukum tak tertulis mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama merupakan instrumen yang melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu merupakan instrumen yang memberikan dinamika atas peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu merupakan instrumen relaksasi atau koreksi atas peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan, rasa keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Mulidayani dengan NIM 1807132. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu istilah positivisme diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata positif
Dengan filsafat, dia mengartikan sebagai sistem umum konsep-konsep manusia, sedangkan positif diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang telah mati. Terdapat 3 tahapan perkembangan positivisme, yakni tempat yang utama dalam positivisme itu diberikan kepada sosiologi. Lalu tahapan yang kedua dalam positivisme, embryo-positivisme berawal pada tahun 1870 sampai dengan 1890-an dan berpautan dengan Marx dan Avenarius. Dan perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkungan Wina dengan tokoh-tokohnya. Dapat diketahui bahwa ciri-ciri positivisme antara lain objektif atau bebas nilai, fenomenalisme, nominalisme, reduksionisme, naturalisme, dan mekanisme. Dalam positivisme, sosial Comte dijelaskan tentang metodologi. Alat penelitian yang pertama menurut Comte adalah observasi. Dengan adanya positivisme tersebut memungkinkan untuk dapat melihat kebudayaan yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan memprediksi bagaimana kebudayaan di masa yang akan mendatang. Positivisme memiliki kekurangan, salah satunya hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Namun di sisi lain, karena positivisme sangat menekankan aspek rasionali dan ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikiran, sehingga telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum juga mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif. Hanya nilai itu telah dibahas dan ditetapkan ketika proses pembuatan hukum positif setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, tidak boleh dilepas, apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak adil. Aliran hukum positif memang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah dan penguasa. Implikasi logis positivisme terhadap pemikiran hukum, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Namun di balik itu semua terdapat kelemahan dan aliran positivisme ini, yakni mau tidak mau harus mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.